Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik ini tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Mari pada hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau ekspresikan rasa sukacita kita kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat, anugerah, keselamatan, perlindungan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga sampai saat hari ini Tuhan kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menopang kami dan Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Dan sudah pantas, layak dan sewajarnya Bapa hari ini Yesus. Kami mau sorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Kami mau memuji-muji nama-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuji Tuhan. Terimalah segala penyembahan kami Yesus. Terimalah segala sukacita kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semuanya angkat suaramu. Katakan haleluya. Bersama katakan, jiwa bebas terlepas, pasar mata terhampar, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban, langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, berajaib namanya, oh Roh Kudus membakar. Mari naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Segera kita Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Tercurah kuasa-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Mari bersama katakan, langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya, Roh Kudus. Mari yang bersukacita bersama-sama katakan dan sorakan, mengalir kuasa-Mu. Tercurah kuasa-Mu. Keajaiban terjadi. Mari bersama-sama kita serukan. Oh, 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 oh.
Kami percaya Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja semesta. Amin. Mari angkat suaramu bersama-sama katakan. Dia mencipta semesta, memberikan hidupan layak ditinggikan. Tatanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Everybody say, serangan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, tetap berdiri bersamanya, Raja semesta. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Mari bersama katakan, Dia pencipta semesta, memberi kehidupan layak ditinggikan. Tatanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serangan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, tetap tenang tinggi bersamanya, Raja semesta. Oh oh oh, oh oh oh, mari bersama sekali lagi katakan. Oh oh oh, oh oh oh, masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu. Amin. Serahkan hidupku kepada. Mari katakan dengan imanmu, Raja semesta. Walau badai menghadang, tetap terbang tinggi bersama. Hari ini dengan lebih sungguh lagi. Raja semesta, tak pernah beragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, tetap terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku serahkan hidupku kepada. Amin. Mari nyanyikan lagu ini sampai kita mendengar suara kita sendiri. Amin. Walau badai menghadang, tetap terbang tinggi bersamanya, Raja. Sekali lagi katakan, tiada pernah ku ragu kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku
memuji nama Tuhan? Yes. Amin. Bisa kasih lambaian tangan ke kanan kiri saudara. Katakan shalom dengan suara yang keras karena tertutup masker ya. Shalom. Masa laluku amin. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Hingga namamu itu kebanggaan. Mari berlari bersama Tuhan, katakan. Mari bersama-sama saya katakan. Silakan sidang jemaat bisa duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lewati pada saat hari ini Yesus, sampai saat hari ini Tuhan, itu semua ada dalam rencanamu dan rancanganmu Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Engkau selalu ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami ada kemenangan, ada jawaban dan ada pemulihan di situ Yesus. Karena Engkau ada dan bersama kami Tuhan. yakin Kau hadir di sini. Ini iman percaya kami Tuhan. Ini seruan iman kami Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tempat ini Tuhan pada saat hari ini Yesus. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Terjadi di sini. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
Sekali lagi dengan paling lembut katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. we feel you Lord Ku Jesus. yakin Kami rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. nyata di sini. Kau jamah kami. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Katakan segenap hatiku. Hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Kau hadir di sini. Mari dengan lembut bisa bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu dan katakan bahwa Engkau Tuhan Allah hadir di hati kami. Katakan dengan imanmu, katakan dengan iman percayamu. Terjadi di sini. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin. Yes, this is your time, Jesus. Kuasa yang tak terbatas. Ini waktumu Roh Kudus. Ku yakin Jamah kami Tuhan. Kau nyata Jamah kami Tuhan hari ini Yesus. kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Yeah, ku rasakan. kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih tinggi lagi. Angkat suaramu katakan. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Yesus. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan kami mau serahkan di bawah kaki-Mu Yesus. Karena kami percaya Tuhan. Saat kami berserah, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan, Engkau ada bersama kami Yesus.
aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan I surrender all. I surrender all. Yes. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Katakan aku berserah. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi katakan. Pada Yesus Juru Selamat, aku Yes, terima kasih Tuhan. Waktu yang indah ini Tuhan. Kami dedikasikan hanya untuk Engkau Yesus, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Urapi kami. Urapi telinga kami Tuhan. Agar kami menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Dan gak hanya berhenti di situ Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Yesus. Berbicara Tuhan atas setiap hati kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali pada kesempatan yang indah ini, saya dapat menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada hari-hari ini. Saya tetap percaya sukacita daripada Tuhan, anugerah, bahkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya kasih tema yaitu mengapa dalam hal tidak baik pun kita harus mengucap syukur. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa dalam hal yang tidak baik pun kita harus mengucap syukur? Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di situ jelas dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Dalam keadaan apapun, baik keadaan yang tidak baik sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur ini adalah sebuah kehendak Allah. Dan kita harus belajar mengapa kita itu harus mengucap syukur di masa yang tidak baik sekalipun. Bicara mengucap syukur, saudaraku yang kasih Tuhan, saya jadi teringat ketika saya dulu bersekolah di Australia, saya kuliah di Australia. Tiap hari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau orang tinggal di Australia,
tiap hari yang dimakan itu kan makanan khas Australia. Seperti pasta, mungkin pizza. Walaupun di Australia itu banyak sekali makanan-makanan Asia, tapi rasanya itu taste-nya pasti disesuaikan dengan taste orang Australia. Jadi hari demi hari di situ itu makanannya pizza, pasta, steak, lalu kemudian roti, sandwich gitu, makanan-makanan orang bule. Namanya manusia, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya jadi teringat waktu saya di Indonesia. Kalau kita di Indonesia tiap hari makanan-makanan Indonesia seperti soto, lodeh, rawon, kita kan pasti pingin yang namanya pizza, steak, pasta, sesekali makanan-makanan western, makanan-makanan orang bule gitu kan. Lah tapi waktu saya di Australia, saudaraku yang kasih Tuhan, begitu saya itu tiap hari dibalik, makanannya itu nggak pernah makan soto, rawon, nasi campur, lodeh, tapi tiap hari makanannya makanan orang Australia. Lama-kelamaan kita namanya orang Indonesia asli pasti kangen masakan tanah air tercinta. Sampai suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya itu ikut komsel, lalu saya ada gereja, persekutuan doa, biasanya kan ibu-ibu atau panitia acara atau persekutuan doa, biasanya itu kan ada yang membawa atau ada yang membuat masakan Indonesia. Kayak pempek, lalu kemudian ada yang buat soto, ada yang buat rawon. Walaupun rempah-rempahnya di sana itu enggak 100% mirip dengan makanan yang di Indonesia aslinya, tapi namanya orang Indonesia, kalau sudah lama sekali enggak makanan-makanan Indonesia, lalu kemudian ada orang yang masak itu, wah itu langsung cepet-cepet rebut-rebutan, lari-larian, pokoknya mesti dapat makan soto. Karena kita rindu, karena kita ingin, kita sudah lama tidak makan soto. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, namanya manusia itu kadang kurang bersyukur. Karena apa? Kalau kita di Indonesia, kita makanan-makanan yang sering kita makan, makanan Indonesia. Lalu kemudian kita itu biasanya ingin pizza, ingin pasta, lalu ingin makanan-makanan western. Tapi ketika kita tinggal di negaranya orang western, tiap hari makanan demikian, pasti kita pun juga rindu untuk kita makan makanan Indonesia. Sama seperti saya tadi, orang-orang pasti berlari-lari pingin soto itu. Walaupun kita kebagian sedikit, tapi senengnya luar biasa. Itu sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita itu berada dalam musim kehidupan ini, walaupun itu dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan itu menghendaki kita untuk kita itu selalu merindukan yang namanya mengucap syukur itu. Yang artinya adalah kita mesti mengucap syukur. Walaupun kita tinggal di dalam musim yang baik, kita mengucap syukur. Lalu kemudian Tuhan izinkan untuk kita melewati musim yang tidak baik sekalipun, kita harus mengucap syukur. Karena ini kehendak Tuhan. Lalu mungkin orang bertanya, mengapa kita harus mengucap syukur dalam hal yang tidak baik sekalipun? Saya menemukan ada 3 alasan. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam hal yang tidak baik sekalipun? Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa dalam hal tidak baik sekalipun kita harus mengucap syukur? Yang pertama, sebab Tuhan itu baik. Mari dimanapun saudara berada hari ini, sama-sama dengan saya membaca poin yang pertama ini bersama-sama. 2, 3, sebab Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 100, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Mazmur pasal 100, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Perhatikan ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus belajar mengucap syukur walaupun dalam hal yang tidak baik sekalipun.
Karena alasan yang pertama, yaitu sebab Tuhan itu baik. Kalau saudara bertanya kenapa kok alasan yang pertama sebab Tuhan itu baik, saudara yang kasih Tuhan? Karena satu alasan yang paling utama dan yang paling penting, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang punya Tuhan yang ajaib, kita itu harus percaya bahwa satu alasan yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kita harus bersyukur kepada siapa Tuhan kita. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Walaupun kita menghadapi hal yang tidak baik sekalipun dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita itu harus tahu kita bersyukur kepada siapa Tuhan kita. Yang artinya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang layak menerima sembah, pujian, bahkan ucapan syukur kita. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, dalam 1 Tawarik ini, Daud itu menyuruh orang Lewi untuk mereka itu melayani. Daud menugaskan untuk mereka tuh hanya berdiri di hadapan Tuhan untuk berterima kasih dan memuji Dia. Yang artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Pertama kali satu alasan yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kita harus tahu bahwa siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Makanya sering kita dengar kutipan-kutipan, kalau kita sering mendengarnya, saudara yang kasih Tuhan, sering dikatakan God is good all the time. And all the time, God is good. Yang artinya adalah Tuhan itu baik di segala waktu. Dan di setiap waktu Tuhan baik. Artinya apa, saudara? Kalau kita pelajari kata-kata ini lebih dalam lagi, artinya Tuhan itu baik di setiap waktu. Dan di setiap waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini, mau itu sekalipun tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap memuji Tuhan, kita harus tetap bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, di situ dikatakan demikian, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu kalau kita lompat dalam Mazmur 107 ayat yang pertama, di situ juga dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya sering kali kita dengar banyak pastor, kita juga sering kali sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen sering mengungkapkan God is good all the time. And all the time, God is good. Tapi pada waktu kita mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, apakah kata-kata yang sering kita ucapkan ini, God is good all the time, and all the time God is good ini, kita dapat melakukannya dan kita dapat percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita? Ini sebuah pertanyaan. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Kalau kita melihat Alkitab kita itu menelaah atau kita mendiscover keseluruhan, kita melihat Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan bahwa di Alkitab itu tidak ada yang pusatnya atau senternya itu manusia. Tapi kalau kita lihat Alkitab secara keseluruhan, saudaraku yang kasih Tuhan, semua pusatnya itu adalah Tuhan. Semua senternya adalah Tuhan. Semua menunjuk kembali kepada siapa Tuhan itu. Dan alasan kita untuk bersyukur, semuanya itu kembali kepada Tuhan. Makanya ada satu buah lagu yang saya cukup amat sangat suka, saudara. Yang diciptakan oleh Israel Houghton. Di situ dinyanyikan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yang artinya, saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu senternya adalah Tuhan. Pusatnya adalah
Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama kita harus punya alasan. Walaupun dalam kehidupan yang tidak baik sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus mengarah kepada Tuhan, bahwa apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita mesti belajar bahwa senter kehidupan kita, pusat dari kehidupan kita, semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Dan kepada siapa Tuhan itu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya kasih setianya. Lalu pertanyaannya, kalau saudara berkata, tapi Pak, kenapa kok hal-hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya punya satu buah quote, saudara. God has never stopped being good. We have just stopped being grateful. Yang artinya apa, saudara? Tuhan itu enggak pernah berhenti untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Tapi kita yang sering kali itu berhenti untuk mengucap syukur. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan itu tidak pernah sekalipun berhenti berbuat baik dalam kehidupan kita. Tapi kitalah yang sering kali berhenti untuk mengucap syukur. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, alasan yang pertama mengapa kita harus belajar mengucap syukur walaupun dalam keadaan hal yang tidak baik sekalipun, yaitu kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan kita itu selalu punya alasan untuk bersyukur. Tapi mari kita hari ini belajar bahwa Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik, selama-lamanya kasih setianya itu tetap baik dalam kehidupan kita. Mari kita itu belajar hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita tetap mengucap syukur, untuk kita tetap bersyukur. Karena banyak alasan di dalam Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur. Tapi mari pada hari ini kita tahu, karena Tuhan itu selalu baik di setiap waktu, dan di setiap waktu itu Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita itu lebih lagi punya alasan yang lebih banyak lagi, untuk kita itu senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, maka kita harus selalu mengucap syukur dalam hal yang tidak baik sekalipun. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kita tahu alasannya sebab Tuhan itu baik, yang kedua adalah rencana Allah indah bagi orang percaya. Mari dimanapun saudara berada, kita baca poin yang kedua ini sama-sama. 2, 3, rencana Allah indah bagi orang percaya. Mari kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu, saudara, bahwa rancangan Allah tidak pernah jahat bagi hidup kita. Bicara rancangan Tuhan yang tidak pernah jahat dalam hidup kita, saya teringat dengan satu buah kisah. Pada tahun 1980-an, saudara, waktu itu ada seorang anak muda di Amerika Serikat. Dia ini anak muda yang begitu amat sangat mencintai Tuhan, sampai ketika dia ibadah, dia itu menari, dia melompat, dia bersorak-sorai, dia menangis kegirangan, karena begitu cintanya dia kepada Tuhan. Setiap kali dia beribadah, dia selalu bersorak-sorai mencari hadirat Tuhan, karena dia begitu cinta sama Tuhan. Sampai suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia mengikuti satu buah acara ibadah, waktu itu katakan sebuah KKR gitu, saudara, di Amerika Serikat. Lalu kemudian pemuda ini, dia itu menyanyikan, yang pokoknya dia semangatnya luar biasa karena ini KKR. Dia melompat buat Tuhan, dia menari buat Tuhan, dia bersorak-sorai buat Tuhan, dia menyanyikan nyanyian, pokoknya dia bersuka cita, damai, sejahtera, karena begitu cintanya dia dengan Tuhan.
Dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Sampai setelah ibadah itu selesai, saudaraku yang kasih Tuhan, pemuda ini dia pulang dari ibadah, dia berjalan di trotoar, di dekatnya gereja pada waktu itu. Sambil berjalan dia sambil bersorak-sorai, sambil nyanyi-nyanyi, karena dia bersuka cita habis KKR, karena dia merasakan hadirat Tuhan, jamahan, bahkan lawatan Tuhan sepanjang ibadah. Dalam perjalanan pulang, dia berjalan kaki di trotoar, sambil dia mengucapkan nyanyian-nyanyian, puji-pujian, karena begitu cintanya dia dengan Tuhan. Pada waktu itu, saudara, ada orang hitam, mabuk naik mobil, lalu kemudian mobil ini oleng, lalu mobil ini menabrak anak ini di pinggir jalan, menghantam anak ini, sampai anak ini tidak sadarkan diri. Dan ketika pemuda ini sadar, pemuda ini sudah berada di satu buah rumah sakit. Waktu dia sadar, dia melihat bahwa kaki kanannya sudah diamputasi. Pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kisahnya pemuda anak ini, saya mau tanya kepada saudara dimanapun saudara berada hari ini. Mungkin enggak ketika kita mengalami hal yang terjadi dalam kehidupan pemuda ini, kita masih bisa tetap mengucap syukur? Ini adalah pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Karena hal ini terjadi pada pemuda ini, dan hal ini adalah hal yang cukup amat sangat memprihatinkan. Dia pulang ibadah, dia bersorak-sorai, lalu kemudian ditabrak dan dia sadar di rumah sakit, kakinya sudah diamputasi. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pada waktu itu, pemuda ini mulai melihat, kenapa kaki saya diamputasi? Pada waktu itu, apa yang terjadi? Anak ini menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia pokoknya dia langsung kecewa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya ini nggak pernah ke night club seperti teman-teman saya. Saya nggak pernah dalam kehidupan saya itu berbuat dosa-dosa anak-anak muda. Pada waktu saya hidup, saya itu selalu ke gereja. Saya selalu mencari hadirat Tuhan. Saya rajin baca Alkitab. Sejak kecil saya selalu melayani di gereja. Dan kemarin saya pun habis KKR, saya habis bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Habis bersuka cita Tuhan melawat saya. Tapi kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Pemuda ini mulai kecewa, saudara. Dan pada waktu itu pemuda ini tidak mau pergi lagi ke gereja. Karena dia begitu kecewanya sama Tuhan. Sampai suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita, pemuda ini mulai kembali ke gereja. Mulai dia mendapatkan suara Tuhan, dia kembali ke gereja. Dia mulai belajar semangat kembali dan dia mulai beribadah. Sampai pada suatu ketika dia beribadah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam gereja tersebut, dalam ibadah tersebut, ada satu pendeta, itu altar call, memanggil orang-orang, kemudian didoakan. Dan anak muda ini, saudaraku yang kasih Tuhan, karena dia telah kecewa sama Tuhan, pada waktu itu dia maju ke depan, dia mau belajar menyerahkan dirinya, dia mau belajar bertobat tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia mau menyerahkan kembali kepada Tuhan. Karena begitu cintanya anak ini kepada Tuhan. Pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, pendeta ngomong dengan pemuda anak ini bahwa, maukah engkau menyerahkan hidupmu sama Tuhan? Waktu itu dia nangis, saudara. Ya Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Sampai suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perjalanan waktu kehidupannya, dia mulai kembali sama Tuhan. Dia belum menyadari, saudara, bahwa rancangan yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Singkat cerita, saudaraku yang kasih Tuhan, anak ini dipilih dari beberapa orang pada waktu itu di Amerika untuk menjadi misionaris dan dia memberitakan Injil ke Afrika. Sampai suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, setelah izin semua diurus dengan baik, lalu kemudian anak ini mulai mempersiapkan ini, itu, dan lain sebagainya. Berangkatlah anak ini ke Afrika sebagai misionari pada waktu itu. Lalu kemudian setelah pemuda ini berada di Afrika, dia berada di satu buah pedalaman.
yang waktu itu pedalaman itu masih menganut animisme, karena orang adat pada waktu itu mengetahui bahwa orang ini misionari, kemudian dia ditangkap, saudara. Di kampung itu dia ditangkap, dia dipenjara, dia dikurung. Dan orang Afrika pada waktu itu melihat dia, karena dia ini orang bule, kan putih, badannya besar, gemuk, saudara. Lah itu kalau misalkan dimakan, waduh, satu kampung itu nggak akan habis itu, saudara. Makanya dia ditangkap, dipenjara, dan dia akan dimakan pada waktu itu. Untuk pesta adat. Ketika itu, saudaraku yang kasih Tuhan, sambil menunggu pesta adat, hari H tiba, anak ini berdoa, saudara. Namanya orang ketakutan, pasti dia berdoa, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan bagaimana ini bisa terjadi, Tuhan tolong saya. Sampai suatu ketika, saudara, ketika sampai pada hari H, kepala suku pada waktu itu di Afrika, pada daerah itu, mencoba untuk memotong kaki pemuda anak ini. Coba kita potong dulu kakinya, karena ini makhluk yang aneh mungkin ya. Dia tidak pernah menemukan orang seputih itu di Afrika, bule, badannya gede, besar. Lalu dia mencoba untuk memotong kaki orang ini. Setelah dipotong kaki pemuda ini, saudara, kemudian apa yang terjadi? Banyak orang yang menyaksikan di tempat itu pada hari H, pesta adat itu, mereka terkejut. Ketika kaki anak ini dipotong, kenapa kakinya ini terpotong tapi tidak mengeluarkan darah? Lalu kemudian kepala suku pada waktu itu, dan banyak beberapa orang yang melakukan aksi itu, mereka menyangka bahwa anak ini, pemuda ini adalah dewa. Dan mereka mulai mengagung-agungkan, mereka mulai menyembah anak ini dan tidak jadi dimakan. Dan pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, satu daerah di Afrika tersebut, satu suku tersebut, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kaki anak ini dipotong, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat kesaksian dan cerita dari pemuda ini, saudara, waktu itu kita dapat menyimpulkan, dan kisah ini sama dengan kehidupan kita. Seringkali ketika kita menjalani kehidupan ini, kita percaya kita itu selalu, mengapa kita harus mengucap syukur dalam hal yang tidak baik sekalipun. Karena seringkali, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatunya. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak percaya bahwa rencana Allah itu indah bagi orang percaya. Ketika saudara melihat kisah anak muda ini, ketika pemuda ini melihat ke belakang, pemuda ini melihat hidupnya beberapa tahun yang lalu. Mungkin pemuda ini sempat kecewa sama Tuhan, bahwa kenapa ini bisa terjadi. Saya ditabrak mobil, kaki saya putus dan diamputasi. Dia bisa kecewa sama Tuhan, saudara. Dia bisa mengeluh sama Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kecelakaan ini bisa terjadi. Padahal saya cinta sama Tuhan. Saya selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya selalu memperhatikan hidup saya. Untuk hidup saya itu supaya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa hal yang demikian bisa terjadi dalam hidup saya? Pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, dia belum menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidupnya di kemudian hari, supaya dia dapat melihat bahwa oh ini loh, ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih mulia daripada apa yang dia alami. Sama dengan kehidupan kita, saudara, hari-hari ini. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sedang dalam masa penantian, kita sedang dalam masa menunggu jawaban daripada Tuhan. Atau saudara hari-hari ini sedang dalam masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan saudara. Sampai saudara berkata, bahkan saudara kecewa sama Tuhan. Kenapa semua ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara? Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Kita sama-sama percaya bahwa ketika saudara dalam masa penantian, itu adalah masa di mana saudara belum mengerti, di mana saudara belum tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Rancangannya adalah rancangan yang selalu indah dan tidak ada kecelakaan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita sama-sama belajar. Selain kita tahu, yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi, hal yang tidak baik pun terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengucap syukur. Supaya kita itu tahu bahwa rancangan Tuhan, hari depan adalah hari yang penuh dengan harapan. Karena kita tahu siapa yang berada di depan menjaga hidup kita. Itu yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan. Sekarang yang terakhir. Kalau yang pertama kita tahu alasannya sebab Tuhan itu baik. Yang kedua kita tahu sebab rencana Allah itu indah bagi orang yang percaya. Sekarang yang terakhir, alasannya mengapa kita harus mengucap syukur dalam hal yang tidak baik sekalipun. Yang ketiga adalah ada mujizat Allah yang luar biasa. Kalau yang pertama kita tahu sebab Tuhan baik, yang kedua kita tahu rencana Allah indah bagi hidup kita. Yang terakhir adalah sebab ada mujizat Allah yang luar biasa. Mari dimanapun saudara berada, mari kita baca poin yang ketiga ini sama-sama. 2, 3. Ada mujizat Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan mengucap syukur itu mendatangkan mujizat Allah yang luar biasa. Meskipun kita dalam kehidupan ini belum tahu apa yang akan terjadi, saudara. Atau saudara berada dalam masa penantian, saudara sedang berada dalam masa menunggu, saudara berada dalam masa di mana hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian banyak masalah yang saudara rencanakan tidak terjadi sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Atau apa yang saudara lakukan semuanya berantakan. Tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita nantikan, apa yang kita rindukan. Mari kita percaya, saudaraku yang kasih Tuhan. Sekalipun kita belum melihat bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita. Atau sekalipun kita belum melihat bahwa jawaban Tuhan itu Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Atau sekalipun hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah, dan saudara berkata, aku kecewa sama Tuhan. Tapi mari hari ini kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, untuk kita selalu mengucap syukur. Untuk kita selalu mengucap syukur di setiap keadaan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita tetap belajar mengucap syukur. Karena kita harus percaya, saudara, bahwa terobosan daripada Tuhan, jawaban daripada Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa, itu masih dalam perjalanan datang dalam hidup kita. Makanya kita jangan kecewa, kita jangan cemas, kita jangan tawar hati, jangan kita sampai kecewa dengan Tuhan. Tapi mari hari ini kita itu percaya bahwa sekalipun segala sesuatu yang kita rencanakan dalam hidup ini tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita mau. Sekalipun apa yang kita rencanakan dalam hidup ini tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tapi mari kita percaya, saudara, bahwa Tuhan itu terus bekerja. Tuhan terus melakukan kuasanya. Tuhan terus menyertai kita. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini, sekalipun kita tidak melihat, mari kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja, saudara, dalam kehidupan kita. Ada campur tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di belakang layar kehidupan kita seakan-akan Tuhan tidak kelihatan, atau seakan-akan Tuhan menjauh, atau seakan-akan Tuhan tidak ada beserta dengan kita. Hari-hari ini ketika saudara berada dalam masa-masa menunggu, saudara berada dalam masa-masa sukar, mari kita belajar mengucap syukur, saudara. Sebab sekalipun kita tidak melihat, percayalah Tuhan bekerja. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak tepat waktu, saudara.
bahwa apa yang kita nantikan di dalam Tuhan, itu pasti Tuhan jawab, mujizatnya Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang on time, saudara. Mari hari-hari ini kita belajar, meskipun segala sesuatu belum indah, tapi mari kita percaya bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kok saudara bertanya sekarang kok belum indah? Kenapa kok hidup saya belum indah? Pak, kenapa kok hidup saya itu seakan-akan berat hari-hari ini? Tapi mari saya mau ingatkan saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mari kita tetap mengucap syukur. Mari kita tetap belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sebab ini yang dikehendaki Allah. Karena kita punya 3 alasan hari ini kita belajar. Yang pertama adalah sekalipun hal tidak baik pun terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus percaya sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tahu alasan mengapa kita harus tetap mengucap syukur sekalipun hal yang tidak baik pun terjadi dalam kehidupan kita. Karena alasan yang kedua, kita harus tahu bahwa rencana Allah itu indah bagi orang percaya. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, alasan yang terakhir kenapa kita harus tetap mengucap syukur sekalipun hal yang tidak baik pun terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah bahwa ada mujizat Allah yang luar biasa. Mari hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk mengakhiri firman ini. Kita tundukkan kepala bersama, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang baik yang telah kami dengar ini. Kami percaya sekalipun dalam kehidupan ini tidaklah mudah Tuhan. Banyak tantangan, banyak persoalan. Dan kami tahu Tuhan tidaklah mudah untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami tahu, kami sadar, mungkin hari-hari ini kami sedang dalam masa penantian. Mungkin kami berkata, kenapa hidup kami hari-hari ini tidak indah Tuhan. Tapi mari hari ini kami mau belajar untuk mengucap syukur. Sekalipun hidup kami adalah hidup yang susah, tapi kami mau tetap mengucap syukur di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Ada tangan Tuhan yang tak pernah tinggalkan kehidupan kami. Dan ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat bahwa kehidupan kami indah. Tapi kami mau melayangkan hati kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena kami mau melihat bahwa ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Dan mujizat-Mu adalah mujizat yang tepat pada waktunya. Karena Engkau Tuhan yang on time. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus bekerja dan tertanam kuat dalam kehidupan kami masing-masing. Dan firman-Mu ini boleh mengubahkan hati kami, memberkati kami, bahkan meneguhkan roh dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih, supaya kehidupan kami umat-Mu hari-hari ini, mereka dapat melihat kuasa-Mu, mereka dapat melihat pertolongan-Mu, bahkan kasih setia daripada Tuhan itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Mari dimanapun saudara berada hari-hari ini, Engkau yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan, amin.